Yeni Wulandari, Guru Produktif DPID SMK Negeri 2 Sumba Besar, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya SMK Negeri 2 Sumba Besar, yaitu Bapak Hairudin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu saya bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran saya di CGP Angkatan ke-7 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, begini Bapak, izin belajar ya bagaimana cara pemimpin mengambil sebuah keputusan yang tepat ya. Pada saat ini saya ingin melakukan wawancara terkait dengan kepala sekolah atau pimpinan institusi untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral, Pak. Nah, di mana di sini kami kan diminta atau dituntut untuk bisa menyelesaikan modul 3.1 terkait bagaimana mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya ingin tahu tadi bagaimana selama ini Bapak bersinggungan atau menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Bisa mungkin terkait dengan guru, kemudian dengan siswa, atau bahkan mungkin dengan karyawan selama ini. Sekolah itu kan sebagai institusi moral, institusi untuk membangunkan, sehingga memang di dalam kita melaksanakan layanan pendidikan memang harus betul-betul memperhatikan nilai kebajikan. Memang terkadang ada persoalan-persoalan di sekolah di mana kami harus mengambil suatu keputusan. Ini sama-sama keputusannya akan diambil kan sama-sama benar. Saya betul. Contoh kasus misalnya ada guru yang melakukan pelanggaran. Ada guru yang melakukan pelanggaran, sudah dilakukan pembinaan, tidak ada perubahan misalnya secara signifikan, maka kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Ini kita sampaikan kepada atasan kita misalnya, ada laporan beratasan terkait di sini, ini akan berdampak pada karir. Jadi kalau kita biarkan juga ini akan berdampak pada layanan siswa. Nah, ini kan satu sisi kita ada rasa simpati kepada teman, bagaimana supaya teman karir tetap berjalan, tapi satu sisi juga layanan ini harus jalan dengan baik. Nah, sehingga ketika ada dua hal yang kadang-kala ini harus kita ambil, maka tentu saya orang yang diberikan amanah itu juga harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama itu keputusan yang kita ambil harus berorientasi kepada siswa, ya, kepada siswa, karena yang jadi subjek pembelajaran kita, pendidikan kita adalah siswa. Bagaimana kita melakukan berbagai aktivitas layanan pendidikan untuk menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan yang baik, skill yang keterampilan yang baik, kemudian tentu berkarakter ini baik, memiliki karakter moral yang baik, karakter kinerja. Nah, kita harus berorientasi pada berorientasi pada siswa. Yang kedua, keputusan yang kita ambil adalah tentu juga sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, tentu keputusan yang kita ambil bisa kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mengambil keputusan tidak bisa kita jawabkan. Nah, ini yang menjadi tolak. Kemudian di dalam menyelesaikan kasus juga, saya juga memperhatikan beberapa hal. Kasusnya apa, kemudian fakta di lapangannya seperti apa,
kemudian regulasi yang berkaitan dengan kasus seperti apa, kemudian dampak dari keputusan yang kita ambil seperti itu. Nah ini memang sering terjadi soal, tapi seperti saya katakan, jika 3 hal yang kita lakukan ini, insya Allah dampaknya lebih baik. Baik, Pak, terima kasih. Saya boleh bertanya, nggih? Baik, karena tadi itu sebagai stimulus, di sini karena saya sudah diberikan tuntunan untuk bisa menggali apa saja bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang benar-benar bernilai bagi kami tadi. Dan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut atau ujung panggung kan di tugas kepala sekolah itu kan fungsinya ada tugas manajerialnya, ada supervisinya, ada pendampingan usaha untuk mengidentifikasi itu kan bisa dari berbagai sumber. Hasil interaksi kita dengan guru, kalau kegiatan supervisi nanti saya kemudian juga kadang-kala persoalan-persoalan itu bisa saja nanti muncul melalui masukan-masukannya, laporan-laporan dari siswa, kemudian ada masukan-masukan dari orang tua. Dan kalau di kami itu kan misalnya dengan orang tua ada log ya, masukan keluhan masyarakat, orang tua siswa, nanti kalau misalnya ada keluhan menyampaikan di sini. Kemudian kadang-kadang juga dalam tugas-tugas yang kita berikan kepada teman ada saja biasanya rujukan-rujukan moral. Contoh kasus sederhana, ada kegiatan misalnya, kemudian di kegiatan itu sudah selesai kegiatan, ya biasanya ada anggaran disiasati sebagainya. Ini Pak kita pakai untuk apa gitu kan? Gimana kalau kita berjalan-jalan gitu, mereka sudah keluar dari. Nah ini sebagai pimpinan memang harus lebih bijaksana. Regulasinya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemarin tadi bagaimana mengidentifikasi seperti apa. Jadi bisa melalui kegiatan supervisi bisa teridentifikasi. Dia akan masukan anak, kemudian dari masukan orang siswa, kemudian dari interaksi kita sehari-hari di sekolah. Nah, ketika kita misalnya melakukan monitoring di kelas-kelas, monitoring di bengkel, pasti akan kita ketemu persoalan-persoalan terkait dengan dilema. Karena nanti ketika muncul persoalan itu kan kadang-kadang kita akan dihadapkan pada 2 atau beberapa keputusan yang akan kita ambil sama-sama benar saja. Ya kan? Ini benar. Nah, gimana caranya? Terkait dengan itu tadi, ini berarti ini bisa kita lebih spesifikkan lagi. Kebetulan ini karena tadi Bapak sudah menyinggung benar dengan benar, berarti di sini saya ingin menanyakan lagi Pak untuk bisa diperjelas. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di dalam pengambilan keputusan itu ada 3 faktor utama. Yang pertama, 1 harus jika sama-sama benar, mana pertama berorientasi kepada peserta didik. Kita lihat bagaimana orientasinya terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, nanti kita akan elaborasi lagi. Yang kedua, tentu semua dua-duanya mengandung nilai kebaikan ini, ya. Kemudian yang ketiga pertanggungjawaban. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau kita elaborasi itu kan kita juga melihat dampak dari kasus apa masalahnya, kemudian faktual di lapangan seperti apa, kemudian legal standing, regulasi yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah-masalah itu dalam pengambilan keputusan seperti apa, kemudian dampak positifnya, kemudian dampak negatifnya dari keputusan itu pasti ada. Jadi positifnya seperti ini, nanti kelemahannya di sini dia kan ada pasti. Kelemahannya A, B, C, baru kita uji, kita timbang. Kalau dampak positifnya besar dan itu berdampak pada siswa kita, maka kita ambil. Tentu tidak bisa kita mengambil dua-duanya, pasti kita mengambil satu keputusan yang terbaik, best of the best
decision, keputusan yang terbaik dari setelah menjelaskan tadi ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya ketika ada persoalan kemudian saya akan dihadapkan pada beberapa alternatif keputusan yang kita ambil. Makanya kan dalam menghadapi saya katakan tadi, setiap ada masalah, setiap ada usulan, keinginan, maka pasti saya akan bertanya, apa sih masalahnya? Apa usulannya? Apa masukannya? Kemudian faktual di lapangan itu seperti apa? Faktanya di lapangan, konfirmasi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Faktualnya di lapangan seperti apa? Faktual. Harus ada data. Nggak mungkin kalau nggak ada data faktual. Bila perlu kita melakukan berbagai metode pengambilan data itu, ya, pengambilan data bisa kita wawancara, bisa kita observasi langsung, ya kan? Kemudian yang ketiga itu saya katakan harus kita juga berpegang pada regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang ada, regulasi, nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai etis yang ada, nilai etis ya, nilai etis dari analisis itu barulah kita memutuskan keputusan. Tentu tidak kita memutuskan sendiri, ya, kan melalui musyawarah. Kalau boleh saya tahu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu kan harus, kalau saya itu harus berbasis data. Berbasis data. Kemudian yang kedua tentu regulasi. Regulasi dampak seperti itu. Kemudian keterbukaan kita dengan semua pihak, karena dalam pengambilan keputusan itu nanti kita tidak sendiri, ya, kita melibatkan di sekolah itu ada wakil kepala sekolah terkait dengan kasus itu, ada bidang siswaan, ada bidang kurikulum, ada industri masyarakat, tidak serang-serang. Kemudian juga dengan koordinator yang ada, dengan ketua program saya, bisa keterbukaan, kemudian kita istilahnya memusyawarahkan, kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang baik dengan mempertimbangkan seperti saya katakan tadi ya, dampaknya ke anak, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan, dan juga nilai-nilai kebajikan yang ada. Baik Pak, kemudian saya ingin bertanya lebih lagi, selama ini apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Tantangan terberat itu kadang-kadang antara perasaan ya, kadang dengan regulasi. Satu sisi misalnya saya lakukan tegakkan ini, sisi lain pada aspek kemanusiaan. Contoh misalnya ketika ada anak yang memang sudah dilakukan pembinaan, kita kan punya pembinaan anak bermasalah itu sampai pada 6 level. Artinya ketika sudah mencapai level 6 pembinaan itu, kita kembalikan ke orang tua untuk sampai sekolah lain. Kadang-kadang kita kasihan. Saya pada satu sisi lain, kita juga harus menegakkan aturan. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, mempertimbangkan 3 aspek tadi. Kita juga perhatikan kalau ini anak ini misalnya, ini contoh ya, kita tetap di sekolah itu maka akan berdampak pada sistem pembinaan kita. Kalau ada anak yang sudah mencapai level pembinaan, dia dikeluarkan dan panik, itu bisa menjadi virus pembinaan. Kemudian juga dampak bagi orang tua, atau ada anak melanggar tidak benar. Tapi kita keluarkan anak juga menjadi persoalan. Nah, sehingga yang kita lakukan biasanya itu adalah memberikan pemahaman orang tua terkait dengan kasus masalah ini, karena kan sudah sering dipanggil pembinaan dan kita pembinaan, ya, kemudian kita ambil keputusan yang kita mencari jalan, kita bantu, ya, kita fasilitasi untuk dipindahkan, bisa dipindahkan pada sekolah lain. Nah, tantangannya biasanya adalah ketika ini sudah kita ambil keputusan,
itu banyak sekali pihak-pihak luar, Iya, kalau pihak-pihak tertentu pihak luar yang datang, ya datang konfrontasi, ada yang dengan konfrontasi, ada yang sudah dengan menunjukkan gimana coba lihat ya, gimana ini supaya bisa tetap dan ditinjau kembali keputusannya. Nah disitulah pentingnya kita komit pada keputusan yang ada, karena itu memang sebelum mengambil keputusan pertimbangkan dengan baik. Insya Allah aman. Baik, Pak. Luar biasa. Saya akan mencoba melanjutkan kembali Pak di sini. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi begini, ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, artinya kalau bisa diselesaikan hari itu, kenapa mesti harus kita selesaikan? Harus ditunda, ya? Tunda. Kemudian tentu juga pada saat penyelesaiannya kan seperti saya katakan tidak sendiri kita. Ya, Kita ini kan satu tim. Saya Ya, tim ada di situ ada guru, kalau berkaitan dengan siswa, di situ ada wakil-wakil kepala sekolah, program. Nah itu kita libatkan semua. Jadi tentu di dalam penyelesaian kasus itu kan ada prosedur. Ada prosedur yang kita pakai, ada prosedur standar dalam penyelesaian masalah. Intinya kan ada masalah yang bisa kita selesaikan bersifat segera. betul. Ya, Saya langsung. Jadi masalah seperti bisa langsung. tapi ada yang memang masuk masalah yang kita selesaikan butuh analisis yang dalam dan tidak bisa kita mengambil keputusan secepat itu. Butuh koordinasi ulang nih Pak. Tidak bisa cepat karena juga harus kita berhubungan atau berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal semua. Nah, itu sisi lain ya, itu makanya kita pertimbangkan. kita lihat kasusnya. Oke, berarti kita tinjau kasus per kasus ya. Iya. Baik. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Mungkin Bapak dapat berkomunikasi dengan pengawas sekolah, guru atau lainnya. Tentu dalam penyelesaian masalah, saya katakan 70% masalah di sebuah organisasi itu di hasil penelitian itu adalah disebabkan faktor komunikasi. Jadi cara menyelesaikan juga dengan komunikasi. Artinya apa? Ketika kita ada berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu, maka kita harus membangun komunikasi itu. Tidak, seperti saya katakan tidak sendiri. Ya, ada dengan teman-teman guru, kemudian baik itu juga teman-teman guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sebagai tokoh, kita koordinasi. Dan kita koordinasi juga ke atas. Kita koordinasi dengan pengawas pembina kita. Kadang-kadang kan tidak semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Kita yang menyelesaikan sehingga kita butuh juga dari masukan dari kantor, bisa masukan dari kepala calon. Artinya harus kita pikirkan secara matang ya, Iya. sebelum kita putuskan. Karena kita Makanya tadi saya katakan ya unsur yang ketiga itu kan ada di tanggung pertanggungjawab. jawab Ya, kita terima ya konsekuensi. siswa nilai-nilai kebajikan yang Iya. harus betul kita pertimbangkan. Kemudian yang ketiga bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita harus tahu konsekuensi Ya, apa yang kita karena terima. bisa dipertanggungjawabkan itulah harus memang betul-betul teliti, harus lebih cermat kita di dalam mengambil keputusan. Tidak hanya dengan keputusan yang cerdas, tapi bijaksana. Bijaksana ya, harus banyak faktor yang kita pertimbangkan. Iya. Apalagi untuk siswa kita, untuk murid kita ya, Betul. untuk yang pemimpin masa depan. Benar. Pak, baik, terima kasih. Kemudian selain itu Pak, ketika keputusan sudah Bapak ambil, apakah Bapak merefleksikannya? Iya, artinya begini. Setiap keputusan yang kita ambil, tentu nanti kan kita lihat ya pasti ada dampak. Ada dampak positifnya, dampak negatifnya kita lihat. Nah, kemudian keputusan itu kan setelah kita pelajari dampak dan seterusnya, itu yang bagian dari refleksi. Kemarin keputusan saya ini
kurangnya di mana ya, lemahnya di mana, sehingga menjadi catatan bagi kita untuk perbaikan mengambil keputusan berikutnya jika dihadapkan pada permasalahan di dunia seperti itu. Setiap apapun yang kita lakukan harus ada refleksi dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan. Selalu kita refleksikan. Ya, kita tidak keliru ya. Kita keliru. Walaupun seperti saya katakan tadi, kita sudah kaji dia faktual di lapangan, kemudian kita sudah kaji regulasinya, kemudian kita sudah proyeksikan dampaknya seperti ini, dampak negatif positifnya sini, kelemahannya nanti di sini. Setelah kita mengambil keputusan, bisa saja dampak yang tidak kita pertimbangkan, ya, yang luput dari kita. Nah, itu harus kita senantiasa merefleksi. Kelemahan ternyata di sininya, di variabel ini ternyata tidak kita pertimbangkan, sehingga dalam pengambilan keputusan berikutnya lebih detail lagi, lebih hati-hati lagi, lebih bijaksana lagi. Kepemimpinan kita kan akan dipertanggungjawabkan secara spiritual kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling berat. Dan kita dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Bertanggungjawabkan kepada pimpinan kita yang memberikan amanah kita untuk melaksanakan kepemimpinan pembelajaran. Tapi yang paling berat itu kesadaran spiritual itu bahwa kepemimpinan ini kan dipertanggungjawabkan. Baik, satu lagi Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pertama, semakin kita menyadari bahwa kepemimpinan ini adalah sebuah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Seperti saya katakan tadi, tidak hanya kepada atasan kita, yang malahan yang paling penting adalah kita pertanggungjawabkan ya. Sehingga ketika kesadaran itu kita sudah lakukan, maka tentu kita akan bertanggung jawab terhadap kita. Sehingga jalan pengambilan keputusan itu tentu kita akan merujuk pada nilai etik, tanggung jawab moral kita, nilai etik. Kemudian kita akan merujuk pada regulasi ya, menjadi legal standing kita di dalam pengambilan keputusan. Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentu akan makin membuat kita semakin bijak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tentu tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya betul. Ya kan? Tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ketika kita mengambil keputusan, kadang-kadang ada saja pihak yang mungkin tidak nyaman dengan keputusan yang kita ambil. Nah, disitulah peran kita, bagaimana kita membangun komunikasi. Sehingga ketika keputusan yang kita ambil mungkin bagi satu pihak atau satu orang, beberapa orang itu mungkin tidak harapan mereka. Nah, disitulah kita sebagai pimpinan bisa merangkul, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penjelasan. Ingat bahwa fungsi sifat pemimpin itu ada namanya tertib. Sifat tertib, dia harus menyampaikan, harus memberikan penjelasan, harus mampu mengkomunikasikan. Sehingga ketika keputusan itu ya, maka memberikan dampak pada organisasi kita sebagai siswa, kita sebagai anak murid kita, sekolah sebagai institusi membangun karakter, sekolah sebagai institusi membangun peradaban itu ikhtiar dilaksanakan dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas semua apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, sangat luar biasa bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan betul-betul harus bisa berbasis nilai kebajikan. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan dilema etika ataupun junjungan moral betul-betul kita bisa mensiasati diri kita ya untuk berikhtiar ya dalam keputusan tersebut. Baik, mungkin itu saja Pak sesi kita wawancara untuk kali ini. Terima kasih atas apresiasi Bapak terhadap kegiatan saya terkait dengan proses program pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik Pak, terima kasih. Sebelum saya akhiri,
sama-sama tetap semangat ya, demi kita membangun pendidikan yang lebih baik. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Sebelum saya akhiri Pak, demikianlah rangkaian kegiatan wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumba Besar, Bapak Khairuddin SPD MPD, tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada sikap atau kata yang keliru atau salah selama proses berlangsung terkait dengan wawancara tadi, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini benar-benar dapat bermanfaat, memberikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih Bapak sekali lagi. Dengan kegiatan ini sudah berakhir, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yeni Wulandari, guru produktif PIB SMK Negeri 2 Sumba Besar, calon guru penggerak angkatan ke-7, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan ini saya hendak mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sumba Besar, yaitu Ibu Insinyur Hasya SPD MM Inov. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk menyita waktu sebentar. Saya ingin berguru ke Ibu bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang tepat dan yang bijaksana. Beberapa pertanyaan terkait dengan wawancara kita kali ini. Saya ingin tahu dulu Ibu, apakah selama ini Ibu sebagai pemimpin di sini pernah tidak bersinggungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan Tuhan? Banyak sekali. Sering. Sering sekali, baik itu datangnya dari anak Betul saya. banyak sekali yang sudah kita alami dan sudah kita ambil keputusan yang bijak. Masalah. Jadi banyak sekali kasus Banyak sekali kasus terkait dengan siswa orang, ya ya. betul. Baik Bun, agar bisa kita dapatkan informasi yang betul-betul bisa kita kupas ya, bagaimana seorang pemimpin itu betul-betul bijaksana dalam mengambil keputusan. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan kita? Jadi kalau dilihat dari kasus itu Saya atau pelanggaran itu di tingkat sekolah yang berhubungan dengan tata tertib, ada kasus ringan, kasus sedang, dan kasus berat. Untuk kasus ringan itu biasanya kita tidak sampai 2-3 kali atau 4 kali melakukan kasusnya. Nah, kalau kasus sedang pun, kalau misalkan ada permintaan dari pihak orang tua untuk memaafkan itu, kalau kasus sedang maka kita maafkan. Tapi kalau sudah masuk kasus berat, maka sangat-sangat dilema bagi kita untuk memutuskan mau tidak mau, karena itu merusak nama baik sekolah, merusak nama baik orang tua dan dirinya mereka sendiri. Contohnya seperti kasus kupu-kupu pernah terjadi di sini. Jadi itu pun dalam pengambilan keputusan kita analisis dulu itu di tingkat BP karena kasus itu diolah oleh BP dulu. Kemudian kalau sudah tidak bisa yang kasus berat itu pengambilan keputusan selalu dengan melibatkan tim manajemen seperti itu. Jadi kasus amoral terutama, apalagi videonya sudah beredar, maka mau tidak mau kita harus menindak tegas. Karena itu kita sarankan untuk pindah ke sekolah lain karena akan mempengaruhi nanti jumlah siswa yang lain. kita tanam di sekolah. Iya, akan mengganggu. Sangat dilema banget ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan?
Kalau berat, maka karena sangat mengganggu tatanan tata tertib yang ada di sekolah, kami mengantisipasi itu nanti akan ditiru oleh siswa yang lain, Berdampak, akan Bu. mengganggu berdampak ke siswa. Maka mau tidak mau kita harus mengambil keputusan tegas dengan menyarankan untuk pindah ke sekolah lain. Tidak kita keluarkan keputusannya. Masih ada solusi, Masih ada solusi. Bahkan kami sendiri yang mencarikan sekolah lain, yang menghubungi sekolah lain untuk membantu anak tersebut. Artinya tetap dia masih diberi kesempatan. Tetap diberi kesempatan. Oke Bun, kalau begitu saya pengen tahu lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan sekarang untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus tadi. Untuk mengantisipasi ya tata tertib tetap kita tegakkan setiap saat. Kemudian melalui upacara kita memberikan pembinaan, melalui wali kelas, guru BP dan guru yang mengajar adalah perpanjangan saya, mewakili saya di kelas untuk memberikan pembinaan di awal sebelum mengajar. Jadi wajib memberikan pembinaan. Nah, kalau wali kelas misalkan berbicara dengan wali kelas, ya wali kelas intensitas pembinaannya lebih tinggi daripada guru. Kemudian ambil peran juga kepala program, ambil peran juga KB, di situ Waka juga ambil peran. Jadi masing-masing mengambil peran untuk membantu sehingga kita mempunyai satu kata sepakat dalam pelaksanaan Ya, tentu anak-anak harus melakukan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, ya, secara bersama-sama. Semua komponen yang ada di sekolah melaksanakan. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang dianggap efektif itu ketika kita membahas tentang itu secara bersama-sama dengan tim. Itu sangat efektif sekali. Sangat efektif sekali. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, jadi dari bawah. Nah, jadi kita setelah diproses di BP, kita proses ulang lagi di sini. Kita tanya kasus itu dari nol lagi kita bahas. Dari nol lagi kita bahas, kemudian minta pendapat ke BP-nya yang menangani selama ini, minta pendapat ke wali kelasnya betul tidak wali kelas dapat informasi yang sama seperti BP, kemudian minta pendapat waka kesiswaannya atau tim kesiswaannya untuk melacak, untuk mencari informasi tersebut, kemudian informasi tersebut kita bahas yang berbeda. Artinya fakta-fakta hukum yang kita cari. Agar Ibu nanti tidak salah mengambil keputusan. Karena kadang-kadang anak-anak ini ada yang melapor ke wali kelasnya, tetapi BP tidak tahu. Ada yang langsung ke BP, tetapi bahkan wali kelasnya tidak tahu. Ada miss ya kadang-kadang. Jadi sebaik-baiknya itu kita satukan, rangkum semuanya. Jadi kita adakan rapat kalau memang itu sangat urgent sekali. Adakan rapat dengan tim manajemen. Jadi waka kesiswaan, lebih dulu tim kesiswaan, di situ ada waka, ada koordinator kesiswaan, kemudian ada BP, ada wali kelas, ada satu guru mungkin yang kebetulan pas terjadi saat yang pelajaran, atau satu guru mungkin yang tahu lebih dulu tentang masalah itu juga perlu kita libatkan. Nah, kalau memang itu sudah diputuskan untuk keyakinan dan sedang sudah diputuskan di rapat, tetapi ada kenyataan yang berbeda seperti yang pernah kita alami. Misalkan datang keluarganya dengan berasumsi bahwa dia meminta kembali dikasih kesempatan yang kedua misalnya. Nah, kalau itu sedang dan ringan masih kita berikan. Tapi kalau yang sangat-sangat berat seperti amoral, pencurian, kemudian ada tato, dan kami alami semua itu, maka itu kita sarankan untuk pindah ke sekolah yang bisa menampung mereka ya. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian adakah hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada jelas terutama kasus berat. Seringkali orang tua ketika di sana ada kasus berat, dia ingin mempertahankan. Sementara di sisi yang lain kami ingin menyelamatkan siswa yang lain supaya tidak terdampak. Nah, jadi itulah yang dilema yang sangat ini. Belum lagi kalau kita ditelepon oleh seseorang itu ya yang meminta tolong
mempertahankan sementara ini kasus-kasus sangat berat, kasus amoral. Iya betul. Nah, maka kita akan memilih untuk menyelamatkan siswa yang lain supaya tidak terdampak. Satu di antara 1000 Satu baik di hilang antara, satu ya. ya, daripada 99-nya yang hilang gitu ya. Iya. Akan susah juga ibu Dan nanti susah, akan jadi tetap membina ada semuanya. pertahanan. Oke, luar biasa Bun. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut, ataukah ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Iya. Oke. Jadi biasanya itu terjadwal. Jadi kasus apapun Saya. biasanya diselesaikan di tingkat BP BP. dan Walidas Saya. dan guru biasanya. Nah, sudah kasus itu sudah selesai di tingkat BP, kemudian BP itu bersama dengan siswaan lagi Oke. untuk menyelesaikan itu. Menyelesaikan. Nah, kalau sudah berhubungan dengan kebijakan Saya. yang harus dikeluarkan Oke. untuk pelanggaran berat, maka harus ke saya, Sekolah. harus ke sana. Harus Nah, dirembuk itu, ya. pulang. Jadi Sampai tinggi. itu prosedurnya. Saya. Kemudian di tingkat saya langsung rapat. Kita memanggil tim kesiswaan semuanya, kita pertemukan semuanya untuk mengambil sebuah keputusan. Nanti maka baru kita sosialisasikan ke guru yang lain, ke waka yang lain, ke semua guru, baru kita jadi ngambil lagi keputusan di tingkat guru. Artinya di sini pelibatan teman-teman, Pelibatan teman-teman ya, semuanya. dipertimbangkan agar nanti pemikiran mereka Iya. bisa menjadi acuan juga ibu ya, Iya, bisa. menjadi pengambilan keputusan yang pengambilan berkuat. keputusan. Oke, berarti di sini semua kita melibatkan. Melibatkan semua. Artinya di sini ada koordinasi, Iya. ada komunikasi terbuka, Iya. efektif, Iya. bagaimana cara kita menangani Iya. sebuah kasus ya yang berarti yang Bahkan sangat-sangat bahkan dilema. kami juga mencari data lewat teman dekatnya, Oh iya. lewat teman dekatnya sejauh mana anak ini selama bergaul dengan temannya, tetap kita tanya juga. Artinya validasi data yang Validasi harus kita uji, datanya, ya. ya. Jangan sampai ibu Baru, mengambil keputusan iya. nanti Jadi baru ternyata kita data yang dari Anam, Oh. data yang dari BB baru kita di rapat waktu. kayak itu berbau apa? Ada unsur apa? Ya. Legal. Berarti benar-benar kita harus Tapi ekstra kalau ya. amoral tidak, Entah ampun ya. karena dia sudah pelanggaran yang paling berat, Paling sudah berat, ya. kemudian mencuri juga, tapi mencuri ini masih bisa dibina, Bisa. masih bisa dikasih kesempatan yang kedua. Kedua ya. Jadi kalau ada tato, pemasangan baru tato, Iya. waktu PPDB tidak ada, tiba-tiba di kelas 2 muncul, Muncul. tiba-tiba setelah BKL Muncul. maka itu juga Warning berat ya. warning berat sekali. Baik Bunda, luar biasa cara kita menangani ya, bagaimana untuk menyelamatkan Untuk menyelamatkan anak-anak mereka. bangsa ini ya. Baik Bunda, kemudian jika seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, mungkinkah ibu melakukan komunikasi dengan pengawas kah, mungkin PGD kah, atau juga dengan teman-teman di sini, teman-teman guru atau Iya. komite gitu loh. Komite. Saya Jadi kalau untuk kasus berat, ya. kasus berat yang melibatkan orang tua tetap melibatkan komite. Nah untuk di samping itu, di samping komite perlu juga kami informasikan ke pengawas pembina sekolah. Sama kan kita melibatkan tim KCD, jadi terutama kasih peserta didik. Jadi kita mengambil langkah-langkah seperti itu supaya semuanya tahu. Jadi kalau diselesaikan tingkat sekolah saja tanpa pengetahuan pengawas pembina dan kasih peserta didik di KCD, bisa saja kami disalahkan karena kami bertindak secara sepihak ya. Karena garis koordinasi kami ya Jelas ya? jelas. Sudah jelas ya. Iya, jelas sekali. Enggak Bunda. Artinya ini benar-benar kita pertimbangkan segala hal Benar-benar ya. segala hal. Baik. Kemudian Bunda, ketika sudah keputusan itu diambil, apakah Bunda selalu melakukan refleksi? Ya, jelas ya. Jelas ya. Jelas itu. Jadi refleksi itulah sebagai modal kita untuk memberikan pembinaan kepada yang lain. Kita lebih berhati-hati lagi untuk mengambil keputusan yang berikutnya di hal yang sama, Oh, oke. di masalah yang Nah, sama. yang sama. Ya, jadi kita tidak akan Ya. teledor Tidak ya. akan teledor. Oke, karena di sana kan juga akan dituntut tanggung jawab. Iya, Bu. iya. Kalau ada tanggung jawab ada Kalau ada konsekuensi yang kita konsekuensi. terima. Oh, di sana. Baik, luar biasa di
mendapatkan inspirasi untuk bisa memahami bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang benar-benar berbasis pada nilai yang diwajibkan. Ibu, kemudian Bun, sebelum kita menyelesaikannya ini, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman pada saat mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil adalah saya harus berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Kemudian saya harus melibatkan semua pihak sebelum dalam pengambilan keputusan supaya kita tidak disalahkan. Ya. Harus berhati-hati, kemudian lebih mendekatkan diri lagi kepada teman-teman untuk selalu memberikan pembinaan sehingga tidak terulang kembali hal yang sama, hal yang sama di sekolah. Jadi berbanyak pembinaan. Jadi saya terkadang di jam-jam istirahat kadang saya terjun dengan anak-anak, jadi langsung saya tanya gimana tentang pembelajarannya, gimana kegiatan sore hari, semuanya saya tanyakan untuk mengetahui kemudian nanti saya imbangi atau saya inikan dengan secara langsung saya wawancara kepada teman-teman guru, Artinya mendapat feedback. mendapat feedback dari Bener nggak sih laporan yang kita Ya, terima selama ini? jadi saya langsung ke siswa tanpa pengetahuan teman-teman guru, observasi langsung ke Ke siswa. siswa. Nah, jadi ada masalah ataupun tidak, Ya. saya selalu Saya. mengajak anak-anak untuk berbicara di jam istirahat, atau di mana saja saya ketika saya jalan di belakang ada anak-anak, pasti saya tanya gimana keadaan kelasnya, gimana guru ini, itu pasti saya tanya. Jadi itu sebagai modal saya untuk memberikan pembinaan. Kemudian setelah dapat data itu, observasi itu, saya wawancara ke teman-teman guru, saya wawancara dengan teknik saya. Iya betul. Tanpa melibatkan data yang ada, Data yang ada. sehingga ada perbandingan, bisa saya bandingkan antara data yang langsung dari siswa dengan hasil wawancara saya langsung pada teman-teman guru ya. Oke. Itulah beberapa tindakan yang saya praktekkan selama ini. Saya tidak mudah percaya begitu saja dari teman-teman, jadi saya harus terjun observasi langsung dengan teknik dan metode saya. Artinya cross check, cek recheck. Artinya validasi data yang Bunda buat ya sehingga Kemudian data itu saya rekam sendiri di buku saya, tanggal kejadiannya, hasil wawancaranya dengan siswa, itu saya catat sehingga suatu saat itu bisa saya pakai ya, sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Baik Bunda, terima kasih atas apa yang sudah Bunda sampaikan tadi selama kita berkegiatan ini. Mungkin itu saja Bunda yang saya ingin dalami terkait dengan bagaimana seorang pemimpin benar-benar mengambil keputusan itu berbasis nilai kewajiban. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu saya ingin dulu mengakhiri di sini. Demikianlah rangkaian kegiatan wawancara yang saya laksanakan di SMK Negeri 3 Solo Besar dengan pimpinan sekolahnya yaitu Ibu Kepala Sekolah Insinyur Hasia SPD MM. Kemudian apabila ada kekeliruan atau kealpaan dari saya selama saya berkegiatan tadi, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan saat ini dapat bermanfaat, kemudian memberikan impact positif bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya akhiri Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.